Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami akan tayangkan terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, ini setelah berhasil mengalahkan Cina pada laga krusial kemarin malam, Presiden Prabowo Subianto Jumat siang mengundang para pemain timnas ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Usai pertemuan, seluruh para pemain timnas ini juga diberi hadiah jam mewah oleh Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto siang tadi mengundang para pemain timnas, tim kepelatihan, serta Ketua Umum PSSI untuk makan siang bersama di rumah pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung hangat, akrab, dan santai. Bahkan para pemain timnas nyanyi bersama dengan Presiden Prabowo. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert serta Kapten Timnas Jay Itzes menyampaikan rasa terima kasih dan hormatnya atas undangan dari Presiden. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us, so we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. We did actually sing together, everybody, so we had a really good time. I think most of the lunch was us singing together, so that means we have a really good bond together. We really appreciated that we get this invitation, of course, by the President, and we're very grateful. Fantastic win yesterday, and we're building on the future. Good luck, enjoy, and give the heart for the country. Patrick Kluivert kemudian mengungkap, besok Sabtu, para pemain sudah siap akan berangkat ke Osaka, Jepang untuk menjalani pertandingan selanjutnya pada 10 Juni 2025. Seusai pertemuan, seluruh para pemain timnas juga diberi hadiah oleh Prabowo Subianto, yakni berupa jam mewah merek Rolex. Hadiah tersebut adalah bentuk apresiasi Presiden kepada para pemain. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Dani Martin, TV One mengabarkan. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Sebelum saya kembali ke Pak Sumarji, saya mau ke Bung Yuke terlebih dahulu. Bung Yuke, ini kalau kita lihat dulu ketika kita melawan para pemain dari Timur Tengah tentunya, ini justru kita seperti momok menakutkan, tapi sekarang justru berbeda begitu Bung Yuke. Apa yang kemudian menjadi analisa Anda? Apakah ini bisa dikatakan sebagai kemajuan dari performa Timnas Indonesia? Ya, tentu ini tidak lepas dari situasi material pemain yang kita miliki sekarang ya. Kan kalau dulu mungkin menjadi momok karena memang materi pemain kita tidak terlalu mumpuni untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain Timur Tengah. Tapi kalau sekarang kan dengan banyaknya pemain-pemain diaspora yang punya pengalaman di Eropa, kemudian juga seiring peningkatan dari pemain-pemain lokal kita di kompetisi domestik, ini menjadi satu kesatuan yang mengangkat performa tim secara unit. Itu yang berbeda. Jadi kalau sekarang kita sudah lebih percaya diri karena kita sudah bisa mengalahkan Bahrain, kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Ini kan hasil-hasil yang tentu menjadi bekal secara moral ya kalau kita menghadapi tim Timur Tengah tidak lagi seperti dulu ya. Kita dulu kan inferior sekali. Sekarang mereka yang takut ketemu kita sebetulnya dengan perubahan tim yang sekarang sudah diperlihatkan oleh anak-anak kita gitu. Oke, bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan kondisi seperti saat ini begitu di mana para skuad Garuda ini justru jauh lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya? Ya, komunikasi, kemudian juga bonding, ya, chemistry antar pemain, itu menjadi hal yang sangat penting sekali untuk bisa diteruskan. Karena bagaimanapun, apa yang dikatakan Coach Patrick, tepat sekali bahwa dia tidak membeda-bedakan apakah ini pemain diaspora, apakah ini dari kompetisi domestik, semua sama-sama pemain timnas Indonesia, punya kemampuan yang setara, boleh dibilang gitu ya. Dan Patrick hanya menurunkan pemain-pemain yang siap dan juga sesuai dengan skemanya. Itu terbukti ya dari skema ketika kita menghadapi Cina itu kan pemain-pemain domestik kita banyak yang diberikan kepercayaan ya. Bahkan di formasi starter aja itu ada 4 yang langsung diturunkan. Ini kan sebuah istilahnya dorongan moral ya dari Patrick Kluivert kepada khususnya pemain-pemain domestik kita bahwa kalau kita punya kualitas, kita punya hak yang sama dengan pemain diaspora dan kita
tunjukkan itu ya, penampilan Egy yang sangat luar biasa, apalagi Ricky Kambuaya, kemudian juga Yakob Sayuri yang baru kembali ternyata bisa langsung in. Rizky Ridho ya sudah teruji kan ya, kalau Rizky Ridho, kemudian Beckham yang baru masuk debutnya di timnas ini ternyata juga bisa ngeblend sama tim kita. Ini kan hal yang positif dan harus terus harmoni ini harus terus dipertahankan ya, harmoni ini harus terus dipertahankan. Kemudian juga komunikasi antar pemain, antar pelatih, dan semuanya lah, semua aspek lah di sisi non teknisnya itu yang harus disempurnakan gitu. Oke, semua aspek harus disempurnakan. Catatan penting apa kalau melihat dari permainan sebelumnya, Bung Yuke, yang ini nampaknya ini perlu jadi perhatian begitu dari para pemain, termasuk juga dengan Coach Kluivert? Ya, yang penting kita strict dengan skema ataupun juga game plan dari Coach Patrick. Ikuti semua instruction maupun juga game plan yang dia mau, kemudian disiplin dalam menerapkan strategi, kemudian para pemain harus kompak, saling mengcover, saling mendukung. Ini bonding yang sangat penting ya dimiliki. Kalau kita lihat bagaimana misalnya dalam satu segmen kita bisa saksikan ketika JIJ dengan leadership-nya, dia mampu memprotek oleh Romani saat sebelum mengambil tendangan penalti. Itu kan menunjukkan kekompakan ya antar pemain ya, saling support gitu ya. Kemudian kerjasama 1-2 antara Egy dengan Ole itu pemandangan yang sangat indah sekali gitu ya. Ini sinergi inilah yang saya kira menjadi kekuatan kita sebetulnya ya. Kalau ini sudah terbangun secara mental, mereka sudah mapan ya, itu pelatih enak tuh bikin apa aja tuh, bisa diserap dengan baik oleh para pemain karena mereka sudah dalam senyawa yang bagus gitu. Oke, itu catatan penting dari Bung Yuke. Saya mau kembali ke Pak Soemarji. Pak Soemarji, ini kan tanggal 10 akan melawan Jepang begitu. Ada target nggak sih yang sudah ditetapkan begitu ketika melawan Jepang di tanggal 10 nanti? Ya, tentu kalau berkaitan dengan soal target, pasti ada target. Target kita, paling tidak kita ketika kita away ke Jepang, ke Osaka ya harus dapat poin. Karena apa? Karena kita tahu bahwa apapun yang akan kita persiapkan, itu adalah persiapan untuk bisa mendapatkan poin di kandang lawan. Sehingga segala persiapan yang kita persiapkan ini adalah kemarin ini adalah persiapan ketika kita menghadapi Cina dan ketika kita menghadapi Jepang. Jadi sekali lagi kalau ditanya soal target, tentu kita target terus dapat poin. Seperti itu. Oke, babak berikutnya akan semakin menantang Pak Soemarji. Adakah kemudian rencana untuk menambah pemain-pemain seperti pemain naturalisasi? Sebenarnya seperti tadi disampaikan Bung Yuke ya, dan ini sudah boleh dikatakan kondisi para pemain saat sekarang ini kondisinya sudah sangat baik. Jadi kondisi para pemain baik, kondisi pemain yang diaspora maupun kondisi para pemain dari liga kita ini sudah klop, sudah menyatu. Saya kira kalau ditanya apakah harus ada tambahan, sementara belum ada tambahan. Ya, sementara belum ada tambahan dan belum terpikirkan ke arah sana. Oke. Tidak tahu nanti akan kita lihat perkembangan berikutnya. Tetapi sampai dengan round 4 ini kita belum memikirkan ke arah sana. Sekali lagi ya, sementara kita akan fokus ke pemain yang ada ini dimaksimalkan sebaik mungkin. Tetapi nanti ketika suatu saat ada sesuatu hal yang memang betul-betul dibutuhkan, maka itu akan kami lakukan. Oke, Pak Soemarji, ini saya belum menanyakan ini kepada Anda. Dalam kualifikasi lanjutan berikutnya, bagaimana Anda melihat lawan-lawan potensial yang akan dihadapi oleh skuad Garuda ini? Ya, kita tahu lawan yang akan kita hadapi ini kan boleh dikatakan dari grup sebelah itu ada Qatar, ada Irak, ada UAE, ada ya mungkin bisa Saudi kalau pertandingan nanti di akhir saling bunuh, nggak tahu siapa itu yang akan kita lolos langsung ya. Tetapi dari semua itu sudah kita bisa perkirakan dari awal karena memang awalnya kita berpikir kan bisa langsung lolos sebagai runner up. Tetapi kan perkembangannya
ketika lawan Australia kita waktu itu tidak bisa mendapat poin, secara otomatis berpikiran kita adalah bagaimana kita mempersiapkan di round 4. Dan sekarang sudah terbukti round 4, maka dengan adanya kondisi di round 4 ini tentu nanti akan kita lihat lagi hasil drawingnya seperti apa. Tapi yang harus kita ingat bahwa kalau lawan yang akan kita hadapi ini sudah seringkali kita berhadapan dan kita tentu pasti punya rasa percaya diri yang tinggi berkaitan dengan lawan-lawan yang akan kita hadapi. Oke. Saya kira itu. Pak Sumarji, kami ingin tahu rencana jangka pendek untuk kemudian pemulihan fisik, kebugaran maupun agenda uji coba bagi para pemain timnas. Adakah rencana jangka pendeknya, Pak? Begini, setelah tanggal 10 ini kita lawan Jepang, nanti para pemain akan kembali ke klub masing-masing dan setelah itu kita sudah ada jadwal. Sesuai jadwal di awal yang sudah kita buat, mempersiapkan round 4, kalau ditanyakan apakah ada uji coba dan tidak, tentu itu nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Oke. Ya. Tetapi yang sedikit dapat saya sampaikan, obrolan menuju ke arah sana itu ada. Ya, obrolan menuju ke arah sana itu ada, rencana menuju ke arah sana itu ada, tetapi kembali lagi bahwa ada dan tidak ada tentu ini nanti pilihan dari tim kepelatihan di bawah Coach Patrick Kluivert nanti seperti apa. Apakah ini tetap sesuai dengan rencana-rencana yang akan kita lakukan ataukah cukup dengan TC-TC yang kita lakukan tidak melalui uji coba. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sumarji, terima kasih Bung Yuke, selamat sekali lagi untuk skuad Garuda Timnas Indonesia yang sudah membanggakan Indonesia. Terima kasih atas waktunya di Kabar Utama. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, pada April lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapan bagi Timnas Indonesia agar menembus putaran final Piala Dunia 2026. Target fantastis itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika menjawab pertanyaan pemimpin redaksi TV One Lalu Mara Satriawangsa. Presiden, satu hal, Bapak, Timnas kita berpeluang besar masuk Piala Dunia. Dan Bapak terakhir nonton lawan Bahrain kan. Dan bila Timnas kita masuk Piala Dunia, bonus dan atau penghargaan apa yang Bapak akan berikan baik selaku pribadi maupun sebagai kepala negara, ini akan sebagai motivasi, Pak. Terima kasih, Pak. Timnas. Soal timnas saya kira sudah cukup. Pasti kalau masuk pasti dapat suatu penghargaan yang sangat besar. Bapak yakin Mas masuk Piala Dunia? Saya berdoa. Tantangannya tidak ringan ya. Putaran keempat pasti masuk, Pak. Kalau lawan Cina menang, kita akan masuk putaran keempat. Habis itu kita akan mungkin lawan antara Irak lawan Jordan di putaran ke. Udah fair. Tapi ada yang mengatakan kalau kan. Menang lawan Cina, lawan Cina kan kita main di kandang, Pak. Ya, oke, kita berdoa. Benar itu jawabannya.